Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Agung Yustian di channelnya Sang Puter Crypto ya teman-teman. Oke, pada hari ini yaitu tanggal 19 Juni 2022. Tentunya kondisi market makin kesini makin anjlok ya. Di sini terlihat dari Fear and Greed Index-nya itu mencapai ke angka 6 yaitu extreme fear. Itu dimana pada semua orang itu pada takut untuk masuk market, takut untuk berinvestasi gitu. Banyak orang yang panic selling gitu. Seharusnya gitu ya. Disitulah kita itu masuk gitu. Karena itu Warren Buffett aja bilang seperti itu harusnya. Dimana orang pada takut, kita itu harusnya masuk entry di sana. Tapi dengan kondisi saat ini itu harusnya dilihat dulu ya, di riset dulu kapan kita itu harus masuk, kapan kita itu harus out market. Dan tentunya kalau misalkan kita itu masuk dengan harga si Bitcoin yang saat ini itu sekarang ada di kisaran berapa nih? Kalau misalkan dilihat dari segi market cap sekarang itu ada di 19.143 US dollar. Itu ya gimana ya? Cukup apa ya, bagus ya, cukup apa ya, murah kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena susah untuk mendapatkan di angka segitu gitu kalau misalkan sebelumnya. Kalau misalkan dulu gitu ya, pas posisinya itu lagi di 50.000, kita pengen ke 45.000. Sekarang udah ya turun di 45.000 supaya masuk, malah semakin kesini semakin takut, semakin takut scam lah, atau misalkan takut apalah gitu. Jadi banyakkan orang seperti itu. Makanya di sini terlihat di and greed indexnya itu malah semakin kecil gitu ya. Oke, sekarang kalau misalkan ngelihat dari segi market cap ya, di sini ada 24 volume, yaitu transaksi terbesar itu ada di Bitcoinnya itu sebesar 41 billion US dollar gitu ya. Kemudian yang kedua itu Ethereum, tapi kondisinya masih kondisi di bawah ya, masih koreksi lagi. Tadi pagi sempat ke 17.000 US dollar untuk si Bitcoin ya. Oke. Kemudian kita lihat dari segi market cap ya. Segi market cap sini tadi udah. Kemudian kalau di market cap itu ada 19.000. Kemudian kalau di CoinGecko, ini di CoinGecko ya, 19.193. Kalau misalnya di market cap itu si Bitcoin itu ada 19.035 US dollar. Ini cukup bagus juga ya. Sempat tadi pagi itu ya sempat ke angka 17.000 US dollar. Sekarang sempat naik lagi. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di trading view. Tapi sebelum ke trading view kita langsung aja lah, let's go. Oke teman-teman, di sini terlihat ya untuk si Bitcoin itu nyampe ini ke titik awalnya. Kalau misalkan kita ini pakai time frame yang berapa ya? Yang monthly ya, time frame monthly. Sekarang kita lihat dari segi time frame 1 jam. Time frame 1 jam. Nah, jadi itu sempat pagi-pagi itu sampai ke angka 17.000, tapi sekarang mengalami lagi positif ya. Apakah ini entah jebakan dari para bandar atau misalkan emang momentumnya dia itu untuk kembali lagi. Soalnya di sini udah titik bawah ya. Kalau misalkan dia itu keluar ya, menurut saya pribadi kemarin kalau ada di angka 18.000, dia itu bisa jadi ke 16.000 gitu. Karena sebelumnya di sana ada resisten dan supportnya itu di angka 16.000. Tapi dia sekarang ini mampu untuk mendongkrak lagi ya dengan kuat gitu ya. Di sini dia itu sampai ke 19.000 lagi nih. Di sini mengalami kenaikan sekitar persen sini 0,5% ya, 0,5%. Oke. Kalau misalkan kita lihat, kemudian sekarang itu padahal kondisinya itu lagi weekend ya, tapi untuk jagat maya dunia Twitter itu lagi ramai banget membahas tentang Bitcoin dan kripto ya. Di sini itu waduh banyak banget nih.
bahkan masuk ke dalam trending topik itu paling gede itu. Father's Day itu 253.000 tweet ya, sementara Bitcoin dan saya lihat tuh masih di angka 496.000 tweet, tapi urutan yang ke-12, tapi masih kuat di sini. Masih paling kuat, paling tinggi lah untuk popularitasnya dari si Bitcoin itu seluruh dunia gitu ya. Kalau misal tadi juga saya coba lihat dari si Michael Saylor itu, dia itu pada hari ini ya, di hari Minggu ini 16 jam yang lalu nih, itu ini 21 jam yang lalu nih, mungkin kemarin ya, dia itu sampai bilang bisa sampai ke 21 M ya, 21 M sampai 24.000 tweetan. Kemudian menurut ada lagi si Plan B 16 jam yang lalu nih, dia itu nge-tweet seperti ini nih. Ada dua skenario kata dia. Saat ini ada dua perspektif pada Bitcoin. Kiri, Bitcoin adalah gelembung Ponzi yang akan menjadi nol. Kanan, Bitcoin meningkat secara eksponensial dengan volatilitas yang besar. Perhatikan bahwa dua grafik menggunakan data yang sama persis perspektif penting. Long scale mungkin maksudnya. Kita lihat yang kiri dulu ya. Yang kiri di sini. Oh, tadi saya bilang itu di sini ya. Nah ini kemana antara ini, saya keluarin mungkin bisa jadi 0, mungkin menurut dia seperti itu. Yang tadi Plan B ya. Kemudian ini yang akan bertumbuh. Oh ini kalau misalkan dari jarak apa ya namanya, kalau misalkan kita itu maksudnya ngeliatin dari sisi ini gitu ya, mungkin terlalu apa ya, bisa sampai ke bawah lagi karena apa ya maksudnya itu ya. Kalau kita lihat sini adalah gelembung Ponzi yang akan menjadi 0, mungkin karena terlalu tinggi kayaknya, karena terlalu tinggi. Kalau ini dari jarak, kalau misalkan kita lihat dari tahun 2012, ini dari tahun 2012 juga sama. Nah, aslinya seperti ini ya. Sebenarnya yang terjadi itu ini 2018 guys, untuk dari si Binance. Plan B ya, untuk Plan B 16 jam yang lalu dia juga bikin nih. Mana? Dan itu dia biru tua 70% di bawah ATH, sebagian besar indikator S2F, RSI, WMR dan lain-lain berada pada level ekstrim. Apakah itu berarti bahwa semua indikator dibantah tidak berinvestasi adalah permainan probabilitas dan indikator memberikan kesadaran situasional Bitcoin oversold? Kita lihat menurut dia seperti apa. Oke, harusnya itu gini ya, menurut dia itu grafik analisa dia itu gini, tapi taunya turun. Tapi masih ada di titik ini 2 WMA itu ya, 200 WMA ya, masih udah pada di dasar banget gitu ya guys. Ini juga sama, realist cap indeks RSI nya juga udah di bawah banget ya. Mungkin akan menjadi suatu lonjakan yang saya bilang tadi di awal. Di sini tuh sepertinya banyak whales yang melakukan apa ya, yang melakukan akumulasi kali ya sekarang itu, sehingga tadi ketika dia itu mencapai ke 17.000 lonjakannya cepat bisa sampai ke 19.000. Kemudian untuk si Elon Musk itu ya, ini tadi nih ya, tadi Shadow Crew katanya. Kemudian ini I will keep supporting Dogecoin. Gila, Dogecoin itu jadi katanya saya akan tetap mendukung si Dogecoin. Kalau misalkan dilihat gitu ya, Dogecoin itu ya termasuk apa ya, sini mana lihat, kelihatan ya, ini hijau ya, dia tuh hijau. Kalau misalkan kita lihat di CoinMarketCap, Dogecoin kenaikan ya gila, 7,5% ya, kekuatannya itu 7,5% itu mengalami kenaikan menurut CoinGecko. Kalau misalkan CoinMarketCap 9% untuk si Dogecoin. Kalau misalkan kita lihat ya, analisa lagi dari ini, tadi saya coba ya,
Dogecoin, misalkan kita cari ini 0,06 price, kita lihat dari segi Twitter ya, Twitter volume tadi tinggi sekitar di berapa nih, jam 12 ya. Sorry paling tinggi ya Dogecoin sampai ke gitu, sampai ke 12% berarti ya. Nah, ini tuh adalah pada saat jam 12 dia tuh mulai menguat nih, yang Twitter ini yang hijau nih. Nah, sementara si Elon Musk itu dia itu melakukan 3 jam yang lalu, sekarang jam 5:4:32, sekitar jam 2an ya, sekitar jam 1 lah, jam 2 dia nge-tweet ini, dia nge-tweet tentang si Dogecoin gitu ya. Sepertinya si Elon Musk itu emang beneran serius sepertinya kalau misalkan dilihat dari sini gitu. Kemudian untuk si Binance juga si CZ itu apa ya, Changpeng katanya 14 jam yang lalu ya. Jam yang lalu kita lihat, jadi dapat dari pasar bull, lihat fundamentalnya juga di pasar beruang atau bear market, lihat fundamentalnya sehat, lihatlah fundamental. Yang penting kita lihat jangan terlihat dari FOMO ya, maksudnya dari chart, karena chart itu banyak yang bersifat FOMO. Tapi kita itu harus melihat dari fundamental di belakangnya itu, perusahaannya itu untuk apa, gunanya untuk apa, itu baru kita itu harus masuk. Nah, di sini ada data ya, di sini hanya data ya. Pergerakan Bitcoin dari tahun 2011 bisa di bawah $20. Dari tahun 2015 di bawah $200, 2017 di bawah $2000, kemudian di tahun 2022 di bawah $20. Nah, ini kalau misalkan menurut saya pribadi, ya, nih sini ini itu ada tanggal 11 ya, 11 Juli 9 Juli 2011 nih sampai $20 again. Kemudian ini tahun 2013 di bawah $200. Wih, gila. Ini terus di Bloomberg ini pada tahun 2017 ya di bawah $2000. Kemudian ini tahun 2022 ini sekarang kemarin 18 Juni itu di bawah dari $20.000. Jadi menurut saya pribadi nih kayak begini. Ketika di sini nih yang tadinya $20 bisa ke $200, berarti itu dia itu melebihi dari $200 sebelumnya, angkanya itu melebihi $200, misalkan $300, makanya tahun 2015 dia itu kurang di bawah dari $200, berarti dia itu sebelumnya itu sempat mencapai lebih tinggi dari $200 seperti itu. Nah, kayak sekarang ini pas kemarin itu ya dia itu sampai ke $69.000, tapi sekarang itu ada di bawah $20.000, berapa kali lipat gitu ya menurut si data ya, Documentation of Bitcoin. Kemudian nih untuk si Ben Armstrong nih, untuk si BitBoy ya, si BitBoy itu sekarang itu nih 6 jam yang lalu nih. Ini nih itu apa katanya nih. Nah, sebenarnya saya tidak untung. Down konsep bahwa kita dibohongi sepertinya masih diluput dari perhatian orang. Kami dibohongi tentang keamanan dana kami oleh Alex Mashinsky. Saya suka betapa populernya sekarang untuk membuat terdengar seperti Anda tahu sepanjang waktu itu scam. Ini lagi ribut ya si BitBoy dengan si dengan si tadi si Mashinsky itu ya. Kemudian ini apa ini? Oke, lanjut aja lah si Nayib Bukele ya. Nayib Bukele juga sama nih, dia tuh sempat belanja gila-gilaan, bahkan menjadikan mata uang El Salvador itu adalah Bitcoin. Udah dia 7 jam yang lalu dia tuh 2 kali nge-tweet ya. Hari ini tuh dia tuh apa? 3 kali nge-tweet nih. Gila dia tuh 3 kali nge-tweet. Kita lihat ini tentang Bitcoin-nya aja. Kita apa kata dia? Nah, saya melihat beberapa orang khawatir atau cemas dengan harga Bitcoin di pasar. Saran saya berhentilah melihat grafik dan nikmati hidup. Jika mereka berinvestasi di Bitcoin,
investasi mereka aman dan nilainya akan tumbuh pesat setelah pasar bearish berakhir. Kesabaran adalah kuncinya. Yang penting itu sabar. Yang namanya Bitcoin itu dan menurut saya pribadi itu adalah aset yang ibaratnya nanti di masa depan itu akan menggunakan Bitcoin. Saya melihat bahwa beberapa orang khawatir atau cemas. Oh, ini yang tadi ya. Yang tadi ICO enggak sih. Oh iya, sama aja, ini pakai bahasa dia, ini pakai bahasa Inggris. Oke, ini Bukele. Kemudian ini sudah commentating Bitcoin ya. Ini yang tadi ada di si Cenpeng Jauh ya. Kemudian ini dari si magazine Bitcoin ya. Ramai juga nih Twitter hari ini nih. Gila nih, hodl katanya. Wis. Waiting for nih, breaking news Bitcoin intercept karena yang tadi ya. Waduh, seru. Lihat Twitter itu seru hari ini tuh. Kemudian nih 2 jam yang lalu nih dari Bitcoin News, dia itu apa nih katanya nih. Nah, Ukraina diberikan status pengamat dalam inisiatif kemitraan blockchain Eropa. Mungkin nanti untuk di Eropa itu yang jadi sumbernya itu kalau nggak Swiss ya Ukraina, sepertinya seperti itu. Kemudian nih dia lagi barusan nih lagi nih. Dengan rendahnya tingkat adopsi kripto dan blockchain di Afrika dan Namibia khususnya menjadi kewajiban untuk menciptakan dan berbagi pengetahuan. Wah, ini jarang sekali nih weekend ramai seperti ini, jarang sekali nih di kripto ini. Seru. Kemudian ini Bitcoin arsip juga apa nih? 5 April nih, 2 jam yang lalu nih. Just in 50% of Bitcoin supply is in loss katanya. Aduh, nih kan bener ya kan, akumulasi ya. Nih. Pasar dari sini adalah hadiah untuk para akumulator Bitcoin, memanfaatkan itu ya. Sepertinya seperti itu, udah banyak welas atau bandar-bandar gede itu yang melakukan akumulasi pada saat sekarang ini gitu ya. Oke, dan ini juga Bitcoinnya ya, Bitcoinnya nih kita lihat what is bread ya. Ini sama seperti kayak tadi kayak Plan B ya. Yang sekarang kita itu dilihat dari tahun-tahun lalu gitu ya. Di tahun 2014 itu tetap aja walaupun nyampe anjlok jauh banget tapi tetap naik lagi. Ya asalkan kita itu apa ya, kalau misalkan holder itu ya pemain long term itu ya harus sabar intinya gitu. Kemudian ini dari investing.com. Jam lalu BTC something wah kan tuh sampai 18.000. Oke. Sekarang kita lihat lagi maksi Bitcoin yang akan di 19.000 ya. Dia itu masih mampu untuk bertahan di angka itu. Oh, tapi dia itu kalau temperan 15 menit ya masih belum melewati dari garis ini yang tadi saya buat ya. Oke, mungkin itu saya ya. Itu saja dari saya pribadi ya. Semoga menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dan disclaimer on ya, karena semua ini adalah tanggapan saya pribadi ya. Oke, Dior, sebelum teman-teman melakukan entry ya. Oke, happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.